warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari kelompok, warahmatullahi wabarakatuh. saya dari kelompok 8 mau mempresentasikan tugas kita, yaitu penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana, yang disusun oleh Zulfikar Akfadia, Hezki Taksaka, Ade Ilham Akbar Insani, dan Bayu Nur Rahmat. Next. Terdapat dua, yaitu latar belakang penegakan hukum lingkungan dan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana. Latar belakang penegakan hukum lingkungan. Di era globalisasi, permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu dua negara saja, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tinggi. Sederet bencana lingkungan yang terjadi hampir seluruh titik epicentrum dunia, tidak kecuali Indonesia. Lain lanjutnya adalah potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia, menimbulkan kesadaran perlunya mengatur masalah lingkungan dengan perangkat umum. Peraturan masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan, yaitu Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi dengan adanya undang-undang tersebut tidak membuat persoalan lingkungan di Indonesia selesai. Kita melihat beberapa contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi PT. Next. Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari satu tindakan pidana disebut dengan korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan undang-undang ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sedangkan kategori menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat pada pasal 20 ayat 1 menyatakan penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Pasal 20 ayat 2 menyatakan baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambia, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu sesuai dengan perkembangan lingkungan mengetahuinya teknologi. Selanjutnya. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara dan denda. Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. Penyatuan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang.
dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus, penghukuman dimaksud bertujuan untuk satu, mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah. Dua, mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar. Lanjut. Beberapa sarjana hukum baik di Indonesia maupun di Belanda berpendapat bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran hukum lingkungan hendaklah dipandang sebagai ultimum remedium. Pengertian ultimum remedium secara klasik hukum pidana itu adalah secara khusus merupakan instrumen penegakan hukum yang khusus. Jadi penerapannya juga dalam hal-hal yang khusus, harus dicegah bahwa obat jangan lebih berat daripada kejahatan. Hukum pidana itu merupakan alat yang sangat berat karena ciri khas pidana itu adalah nestapa yang dengan sengaja dikenakan. Oleh karena itu hukum pidana harus dipandang sebagai ultimum remedium. Ultimum remedium didasarkan pada satu, hukum pidana bersifat retributif. Dua, pelanggaran hukum lingkungan pada hakikatnya tidak penting secara etis. Dalam hal seperti ini, instrumen hukum pidana perlu ditempatkan sebagai premium remedium. Tiada satupun instrumen yang dapat dikatakan sebagai harus yang pertama diterapkan secara a priori. Masing-masing mempunyai dasar pertimbangan sendiri untuk diterapkan yang hanya dapat dilihatkan secara khusus demi khusus. Dalam hal tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat pelanggaran tersebut relatif besar dan atau menimbulkan keresahan masyarakat, tersangka pelanggaran hukum lingkungan dapat diajukan melalui prosedur pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ketentuan pidana diatur dalam bab 50 ketentuan pidana pasal 97 sampai dengan pasal 120. Delik material. Delik material sesungguhnya ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan atau perusakan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Pembuktian ini sangat terkait dengan pembuktian ilmiah, di mana peran saksi, ahli, dan laboratorium sangat menentukan tercemar atau rusaknya lingkungan. Uraian secara lengkap delik material menurut UU PPLH nomor 32 tahun 2009 sebagai berikut. Pasal 98 menyatakan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pasal 99 menyatakan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tuh, mulai. Detik formil, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009, di mana beban pembuktiannya tidak atau belum dipersyaratkan kepada apakah lingkungan telah tercemar atau telah rusak. Akan tetapi, cukup dibuktikan apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang persyaratan izin yang merupakan hukum administrasi. Apabila persyaratan izin tersebut telah dilanggar. Next. Ngelek.
Next. Delik formil lainnya yang tertera pada pasal 101 dan 100 sampai 115 itu menyatakan adanya pelanggaran yang merupakan melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipidana minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Jika didenda sebesar rupiah yaitu minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar. Ada juga contohnya seperti mengolah limbah B3 tanpa izin, yang dikenakan sanksi pidana 1 tahun minimalnya, dan maksimalnya adalah 3 tahun, serta mendapatkan denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar. Dan ada lagi pemasukan limbah. Next. Jadi pada kesimpulannya ini, penegakan hukum pidana itu merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara dan denda. Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera, determinan faktor yang sangat efektif. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Jika ada salah kata yang terucap oleh kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.